Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk kita semuanya. Kali ini kita akan membahas terkait lanjutan dari variabel acak pada video pembelajaran sebelumnya, yaitu distribusi atau peluang bersama. Selanjutnya di sini untuk peluang bersama, kita di sini akan menentukan peluang dua buah kejadian. Karena ada dua buah kejadian, otomatis nanti di sini ada dua buah variabel acaknya, yaitu variabel acak X atau untuk kejadian X dan variabel acak Y untuk kejadian Y. Untuk peluang dua buah kejadian dari dua buah variabel acak ini dapat kita tulis menjadi F buka kurung X, Y atau peluang bersama itu sama dengan peluang kejadian X iris kejadian Y. Ibu ulangi lagi. F buka kurung X, Y sama dengan peluang buka kurung kejadian X diiris kejadian Y. Jadi ini disebut dengan peluang bersama. Nah, dari peluang dua buah kejadian ini kita dapat menurunkan peluang marginal. Jadi nanti di sini untuk marginal ini kita akan membahas dua bagian, yaitu distribusi marginal variabel acak X. Nanti bisa kita tulis atau kita tentukan dengan Gx, marginal variabel acak X, kita biasa sebut dan Gx, yaitu peluang F buka kurung X, Y sama dengan jumlah dari kejadian atau peluang bersama X, Y dari Y sampai N. Jadi yang akan bergerak adalah X dan yang bergerak adalah Y dan tetap adalah variabel acak X-nya. Kemudian untuk distribusi marginal variabel acak Y, kita dapat tulis atau simbolkan dengan HY, H buka kurung Y, itu sama dan F buka kurung X, Y atau peluang bersama sama dengan jumlah dari peluang bersama saat X sama dan 0 sampai N. Jadi yang bergerak di sini adalah X-nya untuk distribusi marginal variabel Y. Jadi distribusi atau peluang marginal ini dapat kita tentukan dari peluang dua buah kejadian atau peluang bersamanya. Di dalam peluang bersama ini terdapat istilah dari peluang marginal. Jadi biasanya disebut dengan peluang marginal adalah bagian dari peluang bersama atau peluang dua buah kejadian. Untuk lebih memahami, kita akan membahas contoh soal berikut ini. Pastip berencana mempunyai dua orang anak. Jika X menyatakan banyaknya kelahiran anak laki-laki dan Y menyatakan banyaknya kelahiran anak perempuan, tentukanlah. Jadi di sini diminta adalah distribusi peluang bersama X dan Y, kemudian distribusi marginal X dan Y, dan terakhir adalah peluang X, Y jika X plus Y kurang dari sama dengan 2. Ciri khas dari dua buah kejadian atau peluang bersama di sini adalah ada dua buah kejadian di sini, yaitu kejadian X dan kejadian Y. Jadi yang pertama di sini kita akan menentukan ruang sampel dan banyak ruang sampelnya. Di sini dua orang anak, seperti menentukan variabel acak pada video sebelumnya, kita bisa menggunakan tabel ya untuk menentukan perkalian tabel atau persamaan tabel untuk menentukan sampel dan ruang sampel dari dua orang anak, dan atau menggunakan diagram pohon atau persilangan pohonnya. Jadi di sini sampelnya ada PP atau perempuan-perempuan, PL perempuan laki, LP laki perempuan dan laki-laki LL. Banyaknya ruang sampel di sini adalah 4, yaitu PP, PL, LP dan LL. Kemudian kita akan menentukan variabel acak masing-masing kejadian. Untuk kejadian X di sini, kejadian X di sini variabel acaknya adalah X kecil, itu sama dengan 0, 1, 2. Artinya 0 ini
tidak ada anak perempuan yang lahir. 1 ini artinya 1 anak perempuan yang lahir. 2 ini artinya 2 anak perempuan yang lahir. Kemudian variabel acak untuk kejadian Y itu sama dengan Y kecil, sama dengan 0,1,2. Sama, yaitu 0 artinya tidak ada anak laki-laki yang lahir. 1 artinya 1 anak laki-laki yang lahir. Dan 2 ini artinya 2 anak laki-laki yang lahir. Jadi untuk membuat peluang bersamanya di sini kita menggunakan tabel, yaitu tabel distribusi bersama. Jadi bentuk tabel peluang bersamanya yang kita dapatkan adalah seperti ini. Pertama nanti kita buat di sini F buka kurung X, Y yaitu peluang bersamanya. Nah, di sini pojok sini baris pertama itu menyatakan variabel acak kejadian X, kemudian kolom pertama di sini menyatakan variabel acak kejadian Y. Nah, sekarang kita daftarkan masing-masing variabel acaknya. X ini variabel acaknya adalah 0, 1, 2. Kemudian Y variabel acaknya 0, 1, 2. Nah, sekarang kita akan menentukan peluang bersamanya, yaitu F buka kurung X, Y. Artinya yang kita sebutkan dahulu adalah X. Kita mulai dari variabel acak 0. Nah, sekarang kita akan sebutkan X, Y. Kita mulai dari 0, maka yang bergerak adalah Y-nya. 0 di sini 0, 0,0. Artinya tidak ada anak perempuan yang lahir dan tidak ada anak laki-laki yang lahir. Logikanya bahwa di sini berencana 2 orang anak. Tapi ternyata di sini tidak ada anak laki-laki maupun perempuan yang lahir. Jadi peluangnya di sini adalah F buka kurung X, Y itu sama dengan 0. Kemudian saat X sama dengan 0 dan Y sama dengan 1, yaitu 0,1, artinya 0 tidak ada anak perempuan lahir dan 1 anak laki-laki yang lahir. Balik lagi, karena berencana di sini memiliki 2 orang anak. Ternyata di sini hanya 1 anak laki-laki dan tidak ada anak perempuan, artinya 1 orang anak. Jadi peluangnya F X, Y adalah juga 0. Nah, kemudian di sini saat 0x sama dengan 0 dan Y sama 2, artinya 0,2. 0 ini yaitu tidak ada anak perempuan yang lahir, melainkan 2 anak laki-laki yang lahir. Jadi di sini sudah masuk ya, karena dia berencana memiliki 2 orang anak. Artinya tidak boleh kurang dari 2 dan lebih dari 2. Jadi peluangnya nanti di sini adalah 1/4. Karena di sini 2 anak laki-laki ini adalah satu kejadian, kita bagi dengan banyaknya sampel yaitu 4. Jadi peluangnya 1/4. Jadi untuk kolom-kolom berikutnya dan baris-baris berikutnya caranya sama. Nah, untuk X sama dengan 1, otomatis yang bergerak adalah Y-nya ini. Jadi cara bacanya adalah 1,0, artinya 1 anak laki-laki yang lahir, 1 anak perempuan yang lahir, dan tidak ada anak laki-laki yang lahir. Jadi peluangnya pasti 0. Kemudian di sini 1,1, X-nya 1, Y-nya 1. Artinya 1 anak perempuan yang lahir dan 1 anak laki-laki yang lahir. Jadi masuk di sini PL dan LP. Ini sudah 2 kejadian. Kita bagi dengan banyaknya sampel adalah 4, berarti 2/4. Itu sama dengan 1/2. Ya, untuk 1,1-nya. Kemudian di sini 1 anak perempuan yang lahir dan 2 anak laki-laki yang lahir. Ingat, di sini berencana memiliki 2 orang anak. Tetapi di sini ada melebihi 2 orang anak, yaitu 1 anak perempuan lahir dan 2 anak laki-laki yang lahir. Berarti peluangnya adalah 0. Jadi caranya sama, untuk X sama dengan 2, yang bergerak adalah Y. Nanti di sini didapatkan yaitu 2,0 di sini. Peluangnya adalah 1/4. 2,1 pasti 0 karena melebihi 2. Kemudian 2,2 pasti juga 0 karena melebihi 2. Jadi sekarang kita akan menjumlahkan total baris HY-nya. Nah, yang kita jumlahkan adalah yang ini.
Ya, ini kita jumlahkan baris ini, yaitu 0, kita jumlahkan dengan 0, jumlahkan dengan 1/4, hasilnya 1/4. Kemudian di sini 0, kita jumlahkan dengan setengah, kita jumlahkan dengan 0, hasilnya setengah. Kemudian 1/4, kita jumlahkan dengan 0, kita jumlahkan dengan 0, hasilnya 1/4. Nah, untuk yang baris yang bawah ini, yaitu total baris GX, yang kita hitungnya ini. Setiap peluang yang ada di variabel acak X, yaitu 0, kita jumlahkan dengan 0, jumlahkan dengan 1/4, hasilnya 1/4. Kemudian 0, kita jumlahkan dengan 1/2, kita jumlahkan dengan 0, hasilnya 1/2. Kemudian 1/4, kita jumlahkan dengan 0, kita jumlahkan dengan 0, hasilnya 1/4. Dengan ketentuan jumlah dari peluang bersama ini, yaitu total baris dan total kolom ya. Total baris ini, HY dan GX ini, itu sama-sama menghasilkan 1. Inilah syarat dari variabel acak diskrit, yaitu peluangnya sama dengan 1. Inilah yang disebut dengan peluang bersama. Sekarang selanjutnya kita akan menentukan marginal X dan Y. Nah, sekarang Ibu akan cukup menjelaskan terkait marginal X. Untuk marginal Y bisa nanti kalian coba sendiri. Yang pertama marginal X di sini yaitu GX sama dengan jumlah dari peluang bersama, yaitu F X, Y dari Y 0 sampai N. Artinya yang bergerak adalah Y, yang tetap adalah X. Jadi tetap kita gunakan peluang bersama pada slide sebelumnya. Jadi ini yang kita gunakan tetap untuk menentukan marginal X dan marginal Y. Nah, sekarang variabel acak dari kejadian X itu sama dengan 0, 1, 2. Dan variabel acak dari kejadian Y adalah 0, 1, 2. Sekarang kita akan menentukan marginal dari X. Kita mulai dari variabel acak X-nya yang ini, yaitu 0, artinya X-nya ini kita ganti dan 0. GX kita ganti dan G buka kurung 0. Nah, di sini titik koma. F buka kurung X, Y kita ganti dengan 0, Y sama dengan, nah jumlah ini ya, jumlah dari peluang bersama ini, karena di sini Y-nya ini sama dengan 0 sampai 2, jadi nanti yang kita jumlahkan adalah F buka kurung X, Y, yaitu F 0,0. Ingat yang bergerak hanya Y, yang tetap adalah X. Tetap X-nya sama dengan 0, yaitu F buka kurung 0,0 ditambah F buka kurung 0,1 plus F buka kurung 0,2. Nah, inilah disebut dengan marginal X saat X sama dengan 0. Nah, sekarang kita berpatokan pada distribusi atau peluang bersama pada kolom ini ya, tabel ini. Jadi F buka kurung 0,0 itu sama dengan 0, ya ini 0,0 menghasilkan 0. Kemudian 0,1 menghasilkan 0 juga. Kita tambahkan dengan 0,2 menghasilkan 1/4. Nah, jadi hasil dari penjumlahan ini sama dengan 1/4. Nah, setelah variabel acak untuk X sama dengan 0, kita langsung ke X sama dengan 1, yaitu G buka kurung 1 sama dengan, di sini ya, yang bergerak di sini adalah Y-nya. Jadi 1 ini tetap, kita mulai dari F buka kurung 1,0 plus F buka kurung 1,1 plus F buka kurung 1,2. Nah, jadi yang kita lihat di tabel yang ini, 1,0 itu peluangnya adalah 0 ditambah 1,1 peluangnya adalah setengah ditambah 1,2 peluangnya adalah 0. Jadi hasilnya di sini sama dengan setengah. Nah, yang terakhir di sini saat X sama dengan 2, artinya G buka kurung 2 itu sama dengan F buka kurung 2,0
plus F buka kurung 2,1 plus F buka kurung 2,2. Jadi sekarang kita melihat di tabel ini 2,0 peluangnya adalah 1/4, kemudian 2,1 adalah peluangnya 0, kemudian 2,2 peluangnya 0. Jadi hasil penjumlahannya adalah 1/4. Nah, dari penjabaran ini kita bisa menentukan distribusi marginal X. Jadi, kita bisa menentukan tabel distribusi marginal X. Cara buatnya seperti ini, yaitu X, kita daftarkan variabel acaknya. Variabel acaknya ini 0, 1, 2. Artinya, tidak ada anak perempuan yang lahir. 1 ini 1 anak perempuan yang lahir. Kemudian 2 ini artinya 2 anak perempuan yang lahir. Kemudian di sini ada GX atau G buka kurung X. Saat variabel acak X sama dan 0, peluangnya adalah 1/4. Hasil penjabaran ini kita masukkan ke tabel distribusi marginal X. Kemudian saat X sama dengan 1, hasilnya di sini adalah setengah. Kemudian saat X sama dengan 2, menghasilkan GX atau marginal X adalah 1/4. Jadi awalnya adalah kita tetap menggunakan distribusi peluang bersama. Dari distribusi peluang bersama kita turunkan menjadi distribusi marginal atau distribusi marginal kejadian X dan kejadian Y. Nah, sekarang untuk selanjutnya bagian ketiga, kita akan menentukan peluang yaitu gabungan X, Y, di mana di sini ditentukan X plus Y kurang dari sama dengan 2. Jadi di sini syaratnya adalah X ditambah Y kurang dari sama dengan 2. Jadi yang kita perhatikan di sini yaitu X plus Y kurang dari sama dan 2. Artinya kita akan menentukan komposisi X, Y apabila kita jumlahkan menghasilkan kurang dari atau sama dengan 2. Jadi tetap kita akan melihat tabel dari peluang bersamanya seperti ini ya. Yang pertama kali kita cari tadi. Jadi sekarang kita akan daftarkan F buka kurung X, Y yang menghasilkan apabila kita jumlahkan X dan Y ini hasilnya kurang dari sama dan 2. Jadi nanti hasil daftarnya seperti ini, X, Y sama dengan 0,0, 0,1, 0,2, 1,0, 1,1 dan 2,0. Nah, contohnya di sini 0,0. Seandainya X-nya kita ganti dengan 0, artinya 0, Y-nya ada 0, tambah 0, yaitu 0. Berarti kurang dari 2. Benar. Nah, untuk 2,0 ini, artinya X-nya 2, kita tambah dan Y-nya 0, menghasilkan 2, kurang dari sama dengan 2. Juga betul atau benar. Jadi ini yang kita daftarkan X, Y yang memenuhi X plus Y kurang dari sama dengan 2. Nah, sekarang kita menentukan peluangnya. Peluangnya di sini kita tentukan adalah kita jumlahkan peluang bersama X, Y yang telah kita daftarkan ini. Jadi peluang X plus Y kurang dari sama dan 2 itu sama dengan F buka kurung 0,0 ditambah F buka kurung 0,1 ditambah F 0,2 ditambah F 1,0 ditambah F 1,1 ditambah F 2,0. Nah, yang ini kita lihat di tabel distribusi bersama ya. Di tabel ini kita lihat. Jadi sekarang kita tulis hasilnya. 0,0 peluangnya adalah 0 tambah 0,1 peluangnya 0 ditambah 2,0 peluangnya 1/4 ditambah 0,2 maksud ibu sini ya. 0,2 di sini ada 1/4. Kemudian ditambah 1,0 itu peluangnya 0 ditambah 1,1 peluangnya adalah setengah ditambah 2,0 itu peluangnya 1/4. Jadi hasil dari penjumlahan ini adalah 1/4 ditambah setengah ditambah 1/4. Nah, di sini 1/4 ditambah 1/4 adalah setengah. Kemudian kita jumlahkan dengan setengah sama dengan 1. Jadi ini hasil dari peluang bersama saat X plus Y kurang dari sama dengan 2.
Jadi demikian penjelasan dari Ibu Guru, mulai dari kita menentukan peluang bersama dua buah kejadian, kemudian kita menurunkan peluang marginal kejadian X dan kejadian Y dari peluang bersama tersebut, dan kita menentukan peluang atau peluang gabungannya ya, peluang gabungan dengan syarat X plus Y kurang dari sama dengan 2. Demikian penjelasan dari Ibu Guru terkait peluang bersama dan marginal. Semoga mudah dipahami. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.